Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Ada bab-babnya, yaitu istilah Pancasila, latar belakang sejarah kelahiran Pancasila, dan peran fungsi Pancasila.
Jadi setelah hewan ternak dibawa mengungsi di Candi Jiwo itu, pada saat hari berikutnya, kedua hari berikutnya atau selanjutnya itu akan meninggal. Jadi masyarakat itu meyakini bahwa Candi Jiwo ini bersifat mistis. Oke, terus selanjutnya masa penjajahan. Pada saat itu Indonesia mengundang orang asing berdagang pada abad 350 Masehi. Ada India, Eropa, dan Tiongkok. Selanjutnya masa kebangkitan nasional yang terjadi pada abad ke-20 Masehi. Itu terjadinya gerakan politik yang pertama Budi Utomo, lalu disusul Sarekat Islam. Selanjutnya Dodeket dan Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara itu membentuk Indis Party, yaitu dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Lalu selanjutnya melalui sidang PKI yang pertama yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 ini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Satu, Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei beliau mengusulkan 5 dasar negara. Ada yang tahu? Satu, peri kebangsaan. Dua, peri kemanusiaan. Tiga, peri ketuhanan. Empat, keserakahan. Lima, kesejahteraan rakyat. Ya. Terus selanjutnya ada Mr. Supomo yang mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Ada 5 dasar. Apa saja? Satu, persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Lima, keadilan rakyat. Oke, selanjutnya ada Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia mengusulkan pada 1 Juli 1945 yang juga menjadi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Mengusulkan 5 dasar negara. Apa saja? Satu, kebangsaan Indonesia. Dua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Lima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pada saat itu Insinyur Soekarno juga menjadi tokoh pemimpin lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu terbentuknya sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 11 Juli 1945 yang menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan undang-undang, dan rancangan batang tubuh undang-undang. Rancangan dasar tersebut terdapat pada alinea 4 Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang berdiri pada tanggal 22 Juni 1945 yang terjadi perbedaan pada naskah Pancasila sila pertama. Dan pada Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang berubah pada Pancasila yang sekarang itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa kok bisa seperti itu, Bu? Karena pada zaman-zaman berikutnya tidak mungkin Indonesia itu hanya penuhi penduduk yang beragama Islam. Pasti ada selain Islam. Lalu pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuk PPKI yang beranggotakan 9 orang. Siapa saja? Sudah tahu? Satu, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Dua, Dr. Muhammad Hatta wakil ketua. Tiga, Mr. Muhammad Yani. Empat, Mr. Ahmad Sudarjo. Lima, Mr. A.A. Marathi.
6. Abdul Kahar Muzakir. 7. Kamal Wajib Hasim. 8. Abdul Salim. 9. Abdul Wisno Wisno Sudjoso. Oke, terus pada saat setelah terjadinya proklamasi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, Undang-Undang 1945 itu disahkan pada sidang PPKI yang pertama, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945 yang termuat isi rumusan prinsip dasar negara pada alinea yang keempat. PPKI itu singkatannya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan dua rancangan, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Yang presidennya siapa? Insinyur Soekarno, dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus pengertian Pancasila ada dua, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Peran fungsi Pancasila, dasar yang statis, tuntunannya dinamis, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang ketiga, ikatan yang mempersatukan bangsa. Terus ada tiga fungsi Pancasila, yaitu fungsi yuridis, yang berarti ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Terus fungsi sosiologis sebagai pengatur hidup dalam pemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga, fungsi etis dan fungsi filosofis, yang berarti pengatur tingkah laku pribadi. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari itu tetap ada aturannya, nggak asal hidup sesuai keinginan kalian. Jadi sudah diatur dalam pasal undang-undang. Jadi kalian setiap apa yang kalian perbuat itu kalian ada tanggung jawabnya. Selanjutnya kita mengenal simbol Pancasila.
berbeda. Terus yang ketiga apa? Klinik. Yang berbunyi Hubungan Indonesia. yang keempat Parlemen. yang berbunyi Rakyat Indonesia mendapat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima yang bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. terus kalian akan saya kasih lihat bagaimana sih burung Garuda Pancasila. Sebenarnya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, pada pangkal lehernya ini, pada lehernya ini ada 45 helai, yang artinya pada saat itu 45, yaitu tahun proklamasi kemerdekaan. Yang 17 helai pada sayap ini, pada masing-masing sayap ini melambangkan proklamasi kemerdekaan. Jadi setiap bagian-bagian yang ada di dalam Garuda Pancasila ini memiliki arti yang terjadinya proklamasi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, yang pada 17 biji ini dihelai bulu pada masing-masing sayap ini. Jadi ini terdapat pada sayap. Terus Agustus, bulan Agustus bulan keberapa? 8. Yang berarti pada bulu ekor yang paling bawah ini jumlahnya itu 8 helai pada ekor. Terus 19 ini terjadi pada bawah perisai langsung, yaitu pada pangkal ekor yang berjumlah 19 helai. Terus yang 45 ini yaitu pada bulu lehernya ini ada 45. Jadi Indonesia itu merumuskan Pancasila menjadikan Garuda sebagai lambang negara itu nggak cuma asal-asalan saja, tapi memiliki makna tersendiri. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalian sebagai bangsa Indonesia, sebagai siswa yang baik, kalian harus pandai-pandai menjaga keutuhan Indonesia agar tidak direbut penjajah kembali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan enggak? Tidak, dari materi yang saya sampaikan. Tidak. Oke, selanjutnya saya kasih tugas kalian untuk menggambar Garuda Pancasila ini, lalu dibuat seperti pimpin besar gitu ya. Oke. Sebelumnya nggak ada pertanyaan sama sekali.
Saya berterima kasih pada kalian karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendengarkan dengan baik juga. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.